akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sel menggunakan alat peraga, tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Novita Watimena dengan NIM 141180112 dan teman saya bernama. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Ludovikus Wetir Leban dengan NIM 1412002. Baik, perkenalkan nama saya Graceli Anastasia Meni dengan NIM 141200009. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Hieronima Peridi dengan NIM 1412003. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian pada sel eukariotik. Bagian sel eukariotik yang pertama adalah mitokondria. Kita dapat melihat bentuk dari mitokondria seperti pada alat peraga ini. Mitokondria ini berperan sebagai tempat menghasilkan energi. Baik, yang berikut adalah periksisom. Seperti yang kita lihat pada alat peraga, bentuk periksisom adalah seperti ini. Periksisom ini berfungsi menurunkan oksigen dan sel dan melakukan reaksi oksidatif. Yang berikut yaitu mikrotubulus, di mana mikrotubulus ini berbentuk seperti yang dapat kita lihat pada alat peraga. Mikrotubulus di sini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka pada sel. Yang berikut yaitu ribosom, dapat kita lihat pada alat peraga. Ini adalah ribosom, di mana ribosom ini sebagai tempat berlangsungnya sintesis pada protein. Oke, selanjutnya yaitu retikulum endoplasma halus. Model dari retikulum endoplasma halus yaitu seperti pada gambar ini. Ini adalah retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma ini yaitu produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak. Oke, selanjutnya yaitu retikulum endoplasma kasar. Model dari retikulum endoplasma kasar yaitu seperti pada gambar ini. Ini adalah retikulum endoplasma kasar. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar yaitu untuk menginklolisir atau membawa protein ke bagian sel lainnya. Oke, selanjutnya yaitu membran inti. Fungsi membran inti yaitu ini ya. Ini adalah bagian dari membran inti. Fungsi dari membran inti yaitu lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Yang berikut yaitu kloroplas. Ini adalah bagian dari sel eukariotik. Dapat kita lihat, kloroplas merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Baik, bagian sel eukariotik yang berikut yaitu badan Golgi. Baik, di sini bentuk badan Golgi itu sendiri seperti pada gambar sini. Badan Golgi sendiri berfungsi untuk membawa material ke berbagai tujuan sel. Bagian yang berikut yaitu sitoskeleton. Bentuk dari sitoskeleton sendiri kita bisa lihat pada gambar di sini. Sitoskeleton sendiri merupakan jaringan berkas yang menyusun sitoplasma eukariota. Baik, bagian yang berikut yaitu vakuola. Di sini bentuk vakuola itu sendiri kita bisa lihat pada gambar di sini. Vakuola merupakan organel sel yang berisi cairan. Fungsi dari cairan tersebut untuk melarutkan beberapa saat. Baik teman-teman, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel prokariotik. Yang pertama yaitu flagel. Flagel ini berfungsi sebagai alat gerak. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu granula. Granula ini adalah bentuk dari granula. Fungsi dari granula yaitu sebagai tempat menyimpannya cadangan makanan bakteri. Baik, yang berikut adalah kapsul dinding sel. Bentuk dari kapsul dinding sel seperti pada alat peraga yaitu seperti ini. Ini adalah bentuk dari kapsul dinding sel.
kapsul dinding sel ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari sel bakteri itu sendiri. Yang berikut adalah plasmid. Dapat kita lihat dalam alat peraga ini bentuk dari plasmid seperti ini. Nah, plasmid ini berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Baik, bagian yang berikut yaitu pili. Bentuk pili itu sendiri kita bisa ketahui pada alat peraga di sini. Bentuknya seperti ini. Pili berfungsi untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada konjugasi. Baik, yang berikut adalah nukleoid. Nah, kita dapat melihat bentuk dari nukleoid adalah pada gambar peraga ini seperti ini. Nukleoid itu sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi dari genetika. Terus bagian yang berikut yaitu ribosom. Bentuk dari ribosom kita bisa lihat pada alat peraga di sini. Fungsi dari ribosom sendiri yaitu untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein dalam sel. Baik, sekian hasil dari presentasi kami mengenai sel prokariotik dan sel eukariotik. Terima kasih.